Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai Bu Pipi selaku guru biologi di SMA Negeri 20 Garut mengenai yogurt. yuk kita langsung mewawancarai Ibu Pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mohon maaf telah mengganggu waktu luangnya. Perkenalkan, saya Ajkia Hoirunisa dan teman saya Sifar Nurfadilah. Kami perwakilan dari kelas 11-4 SMA Negeri 20 Garut yang akan mewawancarai Bu Pipi selaku guru biologi di SMA Negeri 20 Garut tentang pembuatan yogurt. Mengapa yogurt dimasukkan ke dalam bioteknologi itu? Yogurt dimasukkan ke dalam bioteknologi karena merupakan satu produk makanan yang dihasilkan dengan bantuan mikroorganisme atau biologi, yaitu bakteri. Jadi ada bantuan dari mikroorganisme sehingga yogurt dimasukkan ke dalam bioteknologi konvensional. Apa saja mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan yogurt? Bakteri yang digunakan ada dua. Yang pertama Lactobacillus bulgaricus, yang kedua Streptococcus thermophilus. Peran bakteri tersebut, Bu? Peran bakteri tersebut yang pertama diawali dari Streptococcus thermophilus. Jadi laktosa yang ada pada susu, laktosa itu gula yang ada pada susu diubah menjadi asam laktat. Sudah belajar kan ya asam laktat waktu relaksasi otot. Kemudian si Streptococcus thermophilus tersebut juga mengkondisikan agar bakteri lain bisa tumbuh di susu tersebut. Setelah kondisinya bagus, nanti masuk Lactobacillus bulgaricus. Nah, di Lactobacillus bulgaricus juga sama perannya, mengubah laktosa tadi menjadi asam laktat. Kemudian Lactobacillus juga mengubah protein susu menjadi asam amino. Kemudian nanti dengan perubahan tersebut susu akan menjadi yang mengakibatkan yogurt mengental. Juga nanti dihasilkan ada senyawa diasetil sehingga rasanya menjadi asam. Kesimpulannya, yogurt itu merupakan produk bioteknologi karena pembuatannya melibatkan mikroorganisme berupa bakteri. Bakteri tidak semuanya jahat ya teman-teman. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktu luangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, nggak apa-apa. Semangat selalu semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu sawadah candak teh kenging ka sakola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kami akan mewawancarai Ibu Dita selaku guru biologi di SMA Negeri 20 Garut tentang pembuatan tape. Yuk kita langsung wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Sudayani Kusuma dan di samping saya Risma. Di sini kami akan mewawancarai Ibu Dita sebagai guru biologi di SMA Negeri 20 Garut tentang pembuatan tape. Zat gizi apa yang berubah selama proses fermentasi pakai singkong? Kalau kan singkong itu mengandung karbohidrat itu makromolekul. Nah, karbohidrat itu tersusun atas
glukosa. Jadi glukosa itu menikmati di dalam sehingga glukosa berubah. Jadi yang kedua sama sama itu juga sama karena jadi pecah di dua bagian sehingga jadinya menjadi tiga. Jadi seperti Maka tape singkong bisa terasa manis, lembut, dan kadang sedikit beralkohol. Oke, kenapa tape singkong terasa manis, lembut, sama sedikit-sedikit beralkohol? Yang pertama, kenapa dia manis? Kenapa manis? Karena kan tadi ibu bilang ternyata karbohidrat itu si singkong itu ketika dilihat seperti ini ternyata itu glukosa. Glukosa itu memang apa ya, keluarga gula gitu. Jadi emang mereka tuh punya bakat manis dari strukturnya ya. Dia glukosa. Yang kedua, kenapa dia empuk? Karena itu ada fermentasinya. Jadi ragin dikabarin dan raginnya dikabarin. Terus itu si ragin itu secara apa ya, singkatnya dia kayak makanin si gulanya itu. Makanya kita pakai gulanya sehingga si teksturnya juga jadi lebih empuk. Jadi ketika si ragingnya itu melakukan fermentasi, melakukan metabolisme, secara tidak langsung juga dia itu mengubah bentuk atau tekstur dari singkongnya. Terus lanjut alkohol, karena memang fermentasi itu menghasilkan alkohol. Jadi selain menghasilkan bau yang akan terhasil dan manis, dia juga menghasilkan alkohol yang tapi alkoholnya sedikit, dan alkoholnya itu pun menguap. Makanya kalau misalnya tapenya ditutup rapat kan, pas dibuka gimana? Bau kan, kadang ada suara put gitu. Nah itu tuh karena memang ada alkoholnya, tapi alkohol itu nanti tuh menguap lagi. Bagaimana proses biologis yang terjadi selama fermentasi tape? Oke, bagaimana proses biologisnya jadi kan tapenya itu dihitung dulu, terus habis itu kan dikabuli sama ragi itu sama dulu. Jadi ragi itu isinya sel-sel ragi yang dia itu makan glukosa dari tapenya, dari singkongnya. Maksudnya tapi dari singkongnya nanti si glukosa yang dimakan sama ragi itu diubah sama ragi menjadi alkohol, menjadi yang tadi senyawa kimia dalam bentuk lebih sederhana itu. Kenapa kayak gitu? Yaitu harus hidupnya lagi seperti itu dan dimanfaatkan oleh manusia. Oh ternyata lagi kita itu pas dicoba-coba juga sehingga ternyata lagi itu bisa mengubah singkong jadi pakai sehingga ini disebutnya bioteknologi konvensional karena proses yang memanfaatkan mikroorganisme ke dalam kehidupan manusia. Jadi kesimpulan utama dari pembuatan tape singkong adalah bahwa tape adalah produk fermentasi tradisional yang mengubah karbohidrat kompleks singkong menjadi gula sederhana atau glukosa dan alkohol oleh mikroorganisme ragi, menghasilkan tekstur lembut, rasa manis asam, dan aroma khas alkohol dalam kondisi anaerobi tanpa udara selama beberapa hari. Baik, terima kasih menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't look like her. She's in all the magazines, so much prettier than me. You don't know it hurts, staring at my iPhone screen, watching others live their dream. But mama, she said to me, she said, one day my love you'll see, pretty's on the inside, see it in your own eyes, look a little closer in the mirror tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Andra dan di samping saya Abel. Kami di sini perwakilan dari 11 tempat SMA Negeri Batu. Datangnya kami di sini untuk kami
sebagai guru fisika di SMA Negeri 20. Saya ingin bertanya tentang pembuatan ekobrik. Apa saja bahan utama yang dibutuhkan untuk membuat ekobrik? Pertama yang dibutuhkan untuk membuat ekobrik itu adalah sampah ya. Di sini mungkin dibutuhkan adanya sampah plastik gitu ya. Jadi sampah plastik itu banyak jenisnya, ada jurusan dan lain-lain. Itu bahan utama. Yang kedua, langkah apa saja yang harus diikuti dalam membuat ekobrik yang baik dan benar? Jadi langkah-langkahnya yang pertama harus menyiapkan dulu sampahnya. Kita identifikasi dulu nih sampahnya, kan sampah plastik itu banyak. Ada terikat ya, ada sedotan, ada kresek, ada bekas makan, jadi bahan utama tadi sampah plastik gitu ya. Kita identifikasi dulu sampah plastiknya, apakah ada yang kaku atau yang lembut. Jadi bisa nih jenis plastik yang kaku sama plastik yang memang lembut gitu, yang tidak terlalu keras. Setelah itu sudah dipisahkan, kita cuci bersih plastiknya. Kenapa harus dicuci bersih? Karena bisa saja di plastik itu ada kotoran, kemudian ada bekas minyak, bekas makanan gitu. Nah, itu akan mempengaruhi kadarnya nanti. Jadi kalau misalkan ada bekas minyak, nanti tidak akan susah untuk padat ya. Terus ada bau busuk dari bekas-bekas makanan. Jadi harus wajib setelah itu setelah dicuci bersih, kita jemur gitu ya, jemur di paparan sinar matahari sehingga menjadi kering. Baru sampah plastik ini dalam botol, kemudian dipadatkan menggunakan tongkat. Nah, tongkatnya ini bisa dari kayu ataupun bambu sampai penuh. Nah, setelah itu ditutup dengan tutupnya, kemudian disimpan di tempat yang memang tidak terkena paparan sinar matahari atau disimpan di tempat yang baru nanti dicek disimpan Yang ketiga, apa saja manfaat membuat ekobrik bagi lingkungan dan masyarakat? Manfaat membuat ekobrik sangat banyak sekali ya. Salah satunya adalah mengurangi limbah sampah, apalagi sampah plastik gitu ya. Jadi cara kita untuk melestarikan lingkungan yang sehat itu salah satunya adalah membatasi sampah-sampah yang susah untuk didaur ulang. Kita daur ulang sampahnya sehingga menjadi ekobrik yang bermanfaat untuk digunakan. Dan itu bisa meningkatkan pemasukan atau income kepada pembuatnya. Ini kalau bisa dijual. Lalu yang keempat, bagaimana cara memastikan ekobrik yang dibuat padat dan Untuk memastikannya, kita harus cek dulu nih ketika ekobrik sudah jadi, kita bisa memegang ekobriknya, kemudian kita tekan apakah di situ masih ada udara atau tidak. Nah, kalau masih ada udara berarti kurang padat. Kurang padat, kita harus ulangi kemasan di awal, kita padatkan lagi dengan menggunakan tongkat. Jadi kalau dalam fisika itu dari sisi kepadatannya masih untuk membuat ekobrik. Jika semakin padat ekobrik, akan semakin bagus. Lalu yang kelima, apa saja yang bisa dibuat dengan ekobrik selain untuk bangunan? Selain untuk bangunan, ekobrik juga bisa digunakan banyak sekali ya. Bisa digunakan untuk pagar mini atau misalkan membatas ruangan. Ada juga mungkin yang menggunakan untuk membuat lemari buku, rak buku atau juga banyak kursi juga ada yang digunakan. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas semua jawabannya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari semester 1 ingin mempresentasikan tentang pembuatan rak sepatu dari bahan ekobrik. Salah satunya adalah ini adalah sampah ekobrik yang dari sampah bekas.
dalam isinya adalah sampah-sampah kardus yang dipotong lalu dijemur terus dimasukkan ke dalam botol agar lebih padat dan kuat. Bahan-bahannya terdiri dari papan bekas, dari botol, dari kardus. Yuk kita susun bersama-sama pembuatan rak sepatu dari sampah EcoBrick. Yang pertama kita susun dulu tahap dasar, lalu kita lanjut tahap yang kedua. Tahap kedua sudah selesai, kita lanjut tahap yang terakhir. Ini dia hasilnya pembuatan rak sepatu dari sampah EcoBrick. Biar tidak goyang dan dapat layak dipakai, nanti di akhir kita kasih paku atau lem.